Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Walaupun kita bertemu secara online, namun saya percaya dan saya yakini bahwa roh kita tetap dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bersatu hati dalam doa sebelum kita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, Engkau yang selalu menyatakan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu bagi hidup kami Tuhan. Hari ini kami percaya adalah harinya Tuhan, kami boleh kembali mengenal isi hati Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati waktu ini, Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin share sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya beri judul Rest, Percayakan pada Yesus. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dan membacanya bersama-sama dalam Mazmur 91 ayat 1-7. Sekali lagi Mazmur 91 ayat 1-7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin untuk firman Tuhan. Banyak orang Kristen menjadikan ayat ini sebagai doa untuk mendapatkan perlindungan, supaya dijaga Tuhan, dijauhkan dari ancaman dan bahaya. Lama-lama ini tidak ada bedanya Bapak Ibu ya dengan menjadikan ayat ini sebagai sebuah mantra begitu ya. Dan kita ucapkan ini dalam ketakutan kita. Nah, kita perlu pahami dan kita perlu mengerti, tidak ada salahnya dalam memperkatakan firman Tuhan, tetapi sering kita ucapkan ayat firman Tuhan, khususnya ayat ini, itu di dalam rasa ketakutan kita. Nah, itu yang salah Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti terlebih dahulu dan memahami di mana posisi kita berada saat ini. Ketika kita mengucapkan bukan dalam ketakutan kita, tetapi dalam iman dan percaya bahwa kita sudah ada dalam lindungan Tuhan. Kita sudah aman, kita tenang dalam posisi yang rest. Seperti itu Bapak Ibu, amin. Mari sama-sama lebih lanjut kita mau melihat kembali dalam ayat yang tadi sudah kita baca, khususnya di ayat yang pertama, Mazmur 91 ayat yang pertama. Ayat ini diawali dengan kalimat orang yang duduk. Sekali lagi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya mau bertanya, di mana tempat yang maha tinggi itu? Di tempat di mana Yesus berada. Di mana Yesus saat ini? Alkitab mencatat bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, duduk ini juga menunjukkan sikap beristirahat atau rest. Nah, saudara, saat ini posisi kita sebagai orang percaya, kita sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di tempat yang maha tinggi. Ya, kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita perlu punya kesadaran bahwa kita ini sedang duduk dan
kita berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Jadi 1.000 orang boleh rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi semua tidak akan menimpa kita. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita berada dalam lindungan yang maha tinggi. Kita lebih tinggi dari musuh-musuh kita. Amin. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kita masih tinggal di dunia, jangan hidup berdasarkan apa yang kita lihat secara fisik. Kalau kita hanya melihat apa yang bisa dilihat mata secara fisik, maka kita akan khawatir, kita akan cemas, kita akan takut, kita akan stres, bahkan kita mungkin akan depresi. Tetapi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu Saudara mau mengubah apa yang terlihat secara fisik, jangan mengubahnya secara fisik Bapak Ibu. Tetapi kita mau ubah dengan cara spiritual. Ya, maka yang spiritual ini akan mengubah sesuatu yang fisik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita tetap percaya pada janjinya dan memperkatakan jika kita percaya. Jadi jika kita saat ini berada dalam situasi yang mungkin tidak baik, tetapi jika engkau percaya pada janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam situasi apapun yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka perkatakanlah firman itu. Ya, ini yang disebut dengan roh iman. Jadi firman Tuhan katakan, aku percaya oleh sebab itu aku berkata-kata. Jadi kembali bicara tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada satu hal lagi yang saudara perlu percaya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita, sebagai imam besar saya dan saudara. Mari kita sama-sama mengerti hal ini. Dahulu di perjanjian lama, imam besar itu dia tidak pernah duduk Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saat itu hanya ada satu imam besar, ya, dan dia harus melayani begitu banyaknya bangsa Israel. Jadi imam besar ini begitu sibuk, ya, dan pekerjaannya tidak pernah selesai. Nah, bagaimana dengan Yesus, imam besar saya dan saudara? Mari kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Mari kita sama-sama membacanya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Haleluya, kita tahu Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kita memahami tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena hal itu. Ya, betul, Yesus adalah anak Allah. Tetapi alasan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah karena Yesus sudah selesai melakukan pekerjaannya di atas kayu salib. Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk sebagai korban penyucian dosa saya dan saudara satu kali untuk selamanya. Jadi jikalau ada mungkin satu dosa saja yang belum ditebus, dia tidak dapat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena dosa saya dan saudara sudah disucikan semua. Jadi hari ini kita memiliki kelegaan atau rest. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih memiliki kesadaran akan dosa, saya orang berdosa, saya tidak layak dan sebagainya. Saya mau saudara dengar hal ini baik-baik, bahwa semua dosa saudara sudah diampuni. Amin. Dan saudara sudah menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau kita mengerti hal ini, bahwa
Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Dia tidak hanya menyucikan, menghapus segala dosa, tetapi dia menanggung segala sakit penyakit kita, segala kutuk dan penderitaan kita. Dan Tuhan katakan sudah selesai, Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan mengetahui kebenaran ini, mari saat ini kita tarik nafas yang panjang Bapak Ibu Saudara, lalu kita rest. Rest beristirahat di sini bukan bicara tentang fisik, artinya pasif, tidak bekerja dan lain sebagainya, malas-malasan, bukan. Tetapi saya berbicara tentang spiritual life kita, kehidupan rohani kita. Sedikit mengingat Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, dia seringkali melakukan mukjizat justru di hari Sabat. Nah, Alkitab mencatat bahwa karena hal itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus ya. Dan kita tahu kenapa? Karena hari Sabat adalah hari rest, hari istirahatnya orang Yahudi. Nah, artinya di sini Yesus mau menyatakan bagi kita semua, di saat kita rest, di saat kita percaya penuh dan tidak khawatir, tidak lagi berusaha mengandalkan kekuatan sendiri, kita rest artinya kita tenang dalam hadiratnya. Maka Tuhan yang akan bekerja bagi kita untuk melakukan mukjizatnya. Yang percaya katakan amin. Mari terus menantikan janji Tuhan Bapak Ibu dengan setia, amin. Nah, kita perlu rest dan tetap tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk menolong kita dengan cara yang ajaib. Dan kita hanya perlu rest. Tenang Bapak Ibu ya dalam menghadapi situasi apapun. Karena apa? Karena kita aman dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi jangan khawatir, jangan takut akan apapun. Rest, percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kasih karunia-Nya demi kasih karunia yang akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang sudah selesai di atas kayu salib Tuhan Yesus. Yang memerdekakan kami, yang menyempurnakan hidup kami, roh kami, dan membenarkan kami. Kami bersyukur memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena pengharapan kami tidak sia-sia. Dan kami tahu pekerjaan-Mu sudah selesai. Begitu juga kami mau rest Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ada di hadapan kami yang menjadi masalah dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau taruh segala kekhawatiran, ketakutan, dan apapun yang membuat kami mungkin stres Tuhan. Diagnos dokter, dan fakta-fakta apapun Tuhan. Dan segala sesuatu yang mungkin secara mata manusia tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Tetapi kami tahu semuanya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Engkau menggantikan kami Tuhan. Engkau menderita, Engkau dikalahkan di atas kayu salib. Dan Engkau memberikan kemenangan. Dan Engkau menyatakan mukjizat-Mu bagi kami. Sehingga kami orang-orang yang percaya, kami penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah berperang ganti kami, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, kasih karunia demi kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam waktu yang singkat kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami rest dalam hadirat-Mu, kami tenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.